Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, Bu Ajeng senang sekali bisa kembali menyapa anak-anak semua. Anak-anak, gimana kabarnya? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat, ceria, dan semangat untuk belajar matematika. Kali ini kita masih membahas mengenai pola bilangan, dan kita akan mengenal beberapa contoh dari barisan bilangan. Nah, yang akan kita pelajari nanti yang pertama ada barisan Fibonacci dan yang kedua ada barisan aritmetika. Nah, pastikan kalian menonton videonya sampai akhir agar bisa paham dan bisa jelas ya. Yuk langsung kita mulai saja pembahasannya. Yang pertama yaitu barisan Fibonacci. Barisan Fibonacci adalah barisan bilangan dengan aturan pembentukan suku berikutnya diperoleh dengan menjumlahkan dua suku di depannya. Bu Ajeng beri contoh, kalian perhatikan di sini ada barisan yang terdiri dari 1, 1, 2, 3, 5, 8. Kita cermati ya. 2 ini diperoleh dari 1 tambah 1. Jadi 1 tambah 1 hasilnya di sini 2. Lalu 3 ini diperoleh dari 1 tambah 2. Selanjutnya 2 ditambah 3 menghasilkan 5. Dan 3 tambah 5 menghasilkan 8. Jadi suku berikutnya itu diperoleh dari menjumlahkan dua suku di depannya. Berarti lanjutannya di sini adalah 5 tambah 8, yaitu 13. Ini lanjutannya 13. Nah, setelah 13 berapa? Berarti 8 tambah 13. Di sini 21. Dan seterusnya bisa dilanjutkan sendiri. Sekarang contoh soalnya. Dua suku pertama dari barisan Fibonacci ditentukan oleh 2, 4. Lanjutkanlah sampai 6 suku. Berarti kita tulis dulu ya di sini. Oh, di sini aja 2, 4, langsung diteruskan. Lanjutannya adalah kita jumlahkan. Berarti di sini 6. Setelah 6 berarti 4 tambah 6, 10. Lalu 6 tambah 10, 16. 10 tambah 16, 26. Sudah berapa suku ini? 1, 2, 3, 4. Kurang 2 lagi ya. 16 tambah 26, 42. Setelah itu, 26 tambah 42, 68. Nah, ini adalah contoh barisan Fibonacci. Jelas ya sampai sini? Yang kedua yaitu barisan aritmetika. Ya, seperti apa barisan aritmetika itu? Di sini Bu Ajeng punya beberapa contoh barisan aritmetika. Kita amati bersama-sama dan kita cari tahu sebenarnya ciri-cirinya seperti apa sih? Dari contoh barisan yang pertama, 6, 9, 12, 15, 18. 6 ke 9 itu ditambah 3. 9 ke 12 itu juga ditambah 3. 12 ke 15 itu juga tambah 3. 15 ke 18 juga ditambah 3. Sekarang kita amati contoh kedua. 4, 10, 16, 24, 30. 4 ke 10 ditambah 6. 10 ke 16 ditambah 6 juga. 16 ke 24 itu juga ditambah 6. Dan 24 ke 30 itu juga ditambah dengan 6. Kita amati contoh yang ketiga. Di sini ada 40, 35, 30, 25, 20. 40 ke 35 itu kurangkan dengan 5. 35 ke 30 itu juga dikurangi 5. 30 ke 25 itu juga dikurangi 5. 25 ke 20 itu juga dikurangi 5. Lalu 8, 4, 0, min 4, min 8. 8 biar jadi 4 itu kita kurangkan dengan 4. 4 jadi 0 itu juga dikurangi 4.
0 jadi min 4 itu juga dikurangi 4. Lalu min 4 jadi min 8 itu juga dikurangi dengan 4. Nah, anak-anak perhatikan, kira-kira barisan aritmatika itu ciri-cirinya apa dong? Nah, barisan aritmatika itu memiliki ciri yaitu mempunyai selisih yang tetap antara dua suku yang berurutan. Nah, kalau yang tadi, contohnya tadi kan 4, 10, 16, 24, 30. Nah, yang dimaksud dengan selisih yang tetap itu adalah ini. Selisihnya adalah di sini 4, 4, 4, 4. Nah, kalau barisan itu memiliki selisih yang tetap seperti ini kan berarti 4 terus, maka itu namanya barisan aritmatika. Selanjutnya, 4 ini, selisih yang tetap ini kita sebut dengan beda. Nah, biar jelas, Bu Ajeng berikan lagi satu contoh soal ya. Contoh, tentukanlah beda dari barisan berikut ini. Nah, ini merupakan barisan aritmatika. Kita diminta nyari bedanya berapa. Kita lihat, 18 ke 15 itu kan kita kurangkan 3. 15 ke 12 itu juga kita kurangkan 3. 12 ke 9 juga kita kurangkan dengan 3. 9 ke 6 juga kita kurangkan dengan 3. Maka dari sini bisa disimpulkan bahwa beda atau boleh ditulis dengan B, B-nya adalah minus 3. Nah, sekarang yang ini. 12, 20, 28, 36. 12 ke 20 itu ditambah 8. 20 ke 28 juga ditambah 8. 28 ke 36 juga ditambah 8. Nah, ini kan tetap terus ya, plus 8, plus 8, plus 8. Maka di sini bedanya atau B-nya yaitu 8. Nah, kalau plus 8 gini tulis aja 8, tapi kalau negatif seperti ini, maka negatifnya ikut. Nah, ini sampai menentukan beda. Ibu harap anak-anak udah bisa ya. Sekarang kita bahas rumus untuk mencari suku ke N atau UN dari suatu barisan aritmatika. Gimana ya caranya? Jadi untuk mencari UN kita tinggal pakai rumus ini. A plus N-1 kali B. A-nya adalah suku pertama dan B-nya adalah beda. Beda tadi selisihnya tadi ya. Kita masuk contoh soal pertama biar anak-anak makin paham. Tentukanlah rumus suku ke N pada barisan bilangan 5, 8, 11, 14, 17. Nah, pertama tadi di sini kita harus nyari A dulu ya. A adalah suku pertama. Di sini yang terletak paling pertama sukunya adalah 5. Berarti 5 ini adalah A-nya. Oke. Sekarang kita cari bedanya. 5 ke 8 itu plus 3. 8 ke 11 juga plus 3. 11 ke 14 juga plus 3. 14 ke 17 juga plus 3. Maka bedanya di sini adalah 3. Itu ya, ketemu bedanya 3. Lalu kita masukkan ke rumusnya. Suku ke N sama dengan A plus N-1B. Maka UN sama dengan A-nya tadi berapa? A-nya 5 ditambah N-1, bedanya adalah 3. Kita hitung biasa, 5 plus N-1 kali 3 berapa? Ngitungnya gimana? Hitungnya N kali 3 dulu, ketemu 3N, lalu dikurangi 1 kali 3, yaitu 3. Nah, 5 bisa dikurangi 3, ketemu 2. 3N-nya biarin aja tetap di situ, 3N. 2 plus 3N. Nah, ketemu suku ke N-nya adalah
2 plus 3N. Suku ke N ini buat apa sih? Misal nih, anak-anak diminta nyari suku ke-20. Di sini udah ada rumusnya, berarti tinggal N-nya diganti dengan 20. Berarti 2 plus 3 kali 20. 2 plus 3 kali 20 adalah 60. Berarti jawabannya 62. Jadi, kalau anak-anak diminta nyari, ini kan dilanjutin ya setelah 17, 20, 23, dan seterusnya sampai urutan ke-20, yaitu urutan ke-20-nya nanti pasti 62. Gitu ya. Sekarang kita masuk contoh soal yang kedua. Pada barisan bilangan berikut ini, 24, 20, 16, 12, 8, nilai dari suku ke-21 adalah, suku ke-21 itu artinya adalah U ke-21. Ini berapa? Ini kalau dilanjutin terus sampai urutan ke-21, itu nilainya berapa? Nah, beda kayak tadi ya. Kalau tadi itu harus nyari rumus UN-nya dulu. Kalau sekarang bisa langsung. Tadi rumusnya UN sama dengan A plus N-1B. Nah, N-nya di sini jadi 21. 21 sama dengan A plus N-nya tadi kan 21, makanya di sini ikut ganti 21 min 1 kali B. A plus 21 kurangi 1, 20. 20 kali B. Sekarang kita cari A-nya berapa, B-nya berapa. A tadi suku pertama, di sini suku pertamanya 24. Nah, berarti 24 ini A-nya. Sekarang kita cari bedanya. 24 ke 20 itu kita kurangkan dengan 4. 20 ke 16 juga kita kurangkan dengan 4. 16 ke 12 kita kurangkan dengan 4. 12 ke 8 juga kita kurangkan dengan 4. Berarti di sini bedanya adalah negatif 4. Ingat ya, kalau negatif berarti minusnya ikut ditulis, min 4. Kita masukkan A-nya tadi 24, bedanya adalah min 4. Berarti di sini plus 20, B-nya min 4. Ketemu 24 plus 20 kali min 4, min 80, dikasih kurung. Nah, berarti ini sama aja 24 kurangi 80. Berarti hasilnya ini jelas negatif ya. Negatif berapa? Negatif 56. Nah, sudah ketemu. Sekarang kita masuk contoh soal yang ketiga. Batang korek api disusun seperti gambar berikut. Ada pola 1, pola 2, pola 3. Kita diminta mencari banyak batang korek api pada pola ke-12 adalah, berarti ini pola ke-12 itu sama aja suku ke-12. Itu ya. Kita lihat suku pertama atau pola pertama, di sini ada berapa korek api? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini ada 6. Ya, 6 ya. Sekarang di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Di sini ada 9. Terus yang ini kalau dihitung ternyata ada 12. Berarti kita punya barisan 6, 9, 12. Nah, 6 ke 9 itu kita tambah 3. 9 ke 12 juga kita tambah 3. 6 ini adalah suku pertama. Berarti ini A-nya 6 dan ini A-nya 6 dan bedanya adalah plus 3. Jadi 3 ya. Sekarang kita cari suku ke-12. UN sama dengan A plus N-1 kali B. N-nya kan 12, diganti 12, yang belakang ikut juga N-nya diganti dengan 12. Nah, ini ketemu A plus 12 min 1, 11, 11 kali B. A-nya tadi adalah 6, berarti di sini 6. Bedanya adalah 3, berarti di sini 3. Ketemu 6 tambah
11 kali 3, 33. 33 tambah 6 hasilnya adalah 39. Oh, ternyata nanti pada pola ke-12 akan ada 39 batang korek api. Nah, jelas ya? Ini adalah contoh soal terakhir, soal cerita. Silahkan dicermati baik-baik ya. Pada tumpukan batu bata, banyak batu bata paling atas adalah 20 buah. Jadi paling atas 20. Tepat di bawahnya ada 28 buah. Berarti selanjutnya ada 28. Dan seterusnya, setiap tumpukan di bawahnya selalu lebih banyak 8 buah dari tumpukan di atasnya. Berarti ini selalu tambah 8. Berarti di sini 28 tambah 8 berapa? 36. Dan seterusnya ya, selalu ditambah 8. Nah, jika ada 16 tumpukan batu bata, maka banyak batu bata pada tumpukan paling bawah. Ini tadi kan ada 16 tumpukan. Tumpukan paling bawah itu berarti suku ke-16. Nah, ditanya suku ke-16-nya berapa? Tinggal kita hitung pakai rumusnya. UN sama dengan A plus N-1B. Berarti di sini N-nya diganti dengan 16. Ketemu A plus 16 min 1 kali B. 16 min 1, 15 ya. Berarti ini 15B. A-nya kita masukkan, A-nya adalah suku pertama. Berarti di sini A-nya adalah 20. 20 plus 15. Bedanya berapa? Bedanya di sini adalah 8. Oke, berarti ini 20 tambah 15 kali 8 yaitu 120. Jadi totalnya ada 140 batu bata. Ya, jadi pada tumpukan ke-16 atau tumpukan paling bawah itu batu batanya ada 140. Nah, anak-anak, sekian yang bisa Bu Ajeng sampaikan. Meskipun cuma sedikit, Bu Ajeng harap kalian bisa mendapatkan ilmu pengetahuan yang baru. Dan pastikan kalian catat bagian yang penting ya. Kalau ada salah kata, Bu Ajeng mohon maaf. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.